Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20, mahasiswa jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas besar, yaitu observasi proyek. Di sini kami mengobservasi proyek perbaikan garasi rumah yang berukuran 4 kali 3 meter yang berlokasi di Sidoarjo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erlin Kurniasari dengan NPM 14119186. Dan saya Diana Bila Idraki dengan NPM 1411900-142. Langsung saja kita masuk pada penjelasan proyek dan dokumentasi. Sedikit penjelasan tentang proyek. Pada awalnya tempat ini digunakan untuk tempat berjualan dan ingin diperbaiki yang nantinya akan difungsikan sebagai garasi rumah. Perbaikan garasi ini berukuran 4 kali 3 meter dengan model tipe tertutup yang dimana nanti di dalamnya ditentukan material atau bahan, peralatan, dan tenaga kerja yang akan dibutuhkan untuk melakukan proyek renovasi garasi ini. Perbaikan garasi dalam waktu maksimal 26 hari kerja dan dikerjakan oleh 4 orang pekerja, 1 orang tukang, 1 orang kuli, dan 2 pemilik rumah. Dengan estimasi waktu dimulai tanggal 3 Juni 2021. Biaya jasa tenaga 2 pekerja yaitu 1 tukang 150.000 per hari dan 1 kuli 100.000 per hari. Pemilik rumah yaitu Bapak Bagus Dwi Kusuma yang berlokasikan di Perum Bluru, Permai, Jalan Ikan Cakalang, Blok FT nomor 05 Sidoarjo. Berikut ada dokumentasi proyek yang diambil pada tanggal 28 Maret 2021. Selanjutnya di sini ada desain proyek renovasi garasi rumah 4 kali 3 meter, yaitu panjangnya 4 meter, lebar 3 meter, dan tingginya 30 cm dari bawah tanah. Gambar di sebelah kiri itu adalah sebelum perbaikan garasi. Di sebelah kanan itu adalah sesudah perbaikan garasi. Berikut adalah gambar 3D-nya. Yang atas sebelum kita perbaiki dan yang bawah sesudah diperbaiki, maaf. Yang selanjutnya yaitu tahapan aktivitas proyek. Yang pertama yaitu ada persiapan material, peralatan, dan lokasi kerja. Yang kedua ada proses lantai dasar. Dan yang ketiga ada proses keramik lantai. Keempat ada pekerjaan dinding. Dan kelima ada pengecatan dan finishing. Detail rangkaian urutan kegiatan dalam proyek. A. Pendahuluan dan persiapan material, peralatan, dan lokasi kerja, yaitu pembersihan lokasi kerja, dasar lantai, dan dinding. B. Pekerjaan lantai dasar, pengukuran 30 cm tinggi lantai ruangan. Yang kedua, ada proses pengurukan lantai dengan pasir sirtu, proses perataan pengurukan. Yang ketiga, ada proses rabatan lantai menggunakan alat ayaan pasir, proses perataan rabatan lantai menggunakan alat kasut kayu. C. Pekerjaan keramik lantai. Proses pengukuran pemasangan keramik. Yang kedua, ada pemasangan keramik lantai. Dan yang ketiga, ada pemberian nat keramik. Dan keempat, pembersihan lantai keramik. Yang D, ada pekerjaan dinding. Yang pertama, pembongkaran kusen, pintu kayu, dan jendela menjadi opening pintu garasi.
Dan yang kedua, pembuatan opening pintu garasi, perbaikan permukaan dinding, opening pintu garasi. Dan yang ketiga ada pembersihan permukaan dinding dan pengelupasan cat dinding lama. Yang E ada pengecatan dan finishing. Yang pertama ada pengaprasan dinding. Dan yang kedua adalah pramit dinding. Yang ketiga ada proses pengecatan dinding ke-1 dengan cat baru. Yang keempat adalah proses pengecatan dinding kedua dan pembersihan dinding. Yang kelima ada pembersihan lokasi kerja setelah pekerjaan selesai atau finishing. Berikut adalah work breakdown struktur perbaikan garasi rumah 4x3 meter. Dan ada level pertama yaitu perbaikan garasi rumah 4x3 meter. Level kedua ada persiapan material, peralatan, dan lokasi kerja. Kemudian ada pembersihan lokasi kerja. Yang kedua yaitu ada proses lantai dasar, proses pengukuran tinggi lantai, lalu pengurukan lantai, dan selanjutnya rabatan lantai. Yang ketiga ada proses keramik lantai, yaitu proses pengukuran, setelah itu pemasangan keramik, setelah itu pemberian nat keramik, dan pembersihan lantai keramik. Yang keempat, ada pekerjaan dinding. Yang pertama adalah pembongkaran kusen kayu pintu dan jendela. Yang kedua adalah pembuatan opening pintu garasi dan perbaikan permukaan. Dan yang ketiga ada pembersihan permukaan dinding dan pengelupasan cat lama. Yang terakhir ada pengecatan dan finishing. Yang pertama yaitu pengaplasan dinding, kemudian ada pelamir dinding, kemudian ada pengecatan dinding pertama, setelah itu ada pengecatan dinding kedua, pembersihan dinding, dan pembersihan lokasi kerja. Setelah itu ada organizational breakdown struktur perbaikan garasi rumah 4x3 meter. Yang pertama ini ada pemilik rumah, yaitu pada level pertama ada aktivitas pertama yang dilakukan oleh kuli. Selanjutnya aktivitas kedua dilakukan oleh kuli juga. Aktivitas ketiga dilakukan oleh tukang dan kuli. Aktivitas 4 juga dilakukan oleh tukang dan orang rumah. Aktivitas 5 yaitu dilakukan oleh tukang, kuli, dan orang rumah. Aktivitas 6 juga dilakukan tukang, kuli, dan orang rumah. Aktivitas 7 dilakukan tukang dan kuli. Aktivitas 8 dilakukan oleh tukang dan orang rumah. Aktivitas 9 dilakukan oleh tukang dan kuli. Aktivitas 10 dilakukan oleh tukang. Aktivitas 11 dilakukan oleh kuli. Aktivitas 12 dilakukan oleh tukang dan kuli. Aktivitas 13 dilakukan oleh tukang, kuli, dan satu orang rumah. Aktivitas 14 dilakukan oleh tukang dan kuli. Aktivitas 15 dilakukan oleh kuli. Aktivitas 16 dilakukan oleh tukang dan kuli. Aktivitas 17 dilakukan oleh kuli. Aktivitas 18 dilakukan oleh tukang. Aktivitas 19 dilakukan oleh tukang dan orang rumah. Aktivitas 20 dilakukan oleh tukang dan orang rumah. Dan aktivitas 21 dilakukan oleh kuli. Selanjutnya bisa dilihat ini adalah penjabaran masing-masing pekerjaan berdasarkan aktivitas perbaikan garasi rumah 4x3 meter. Yang pertama yaitu persiapan material, peralatan, dan lokasi kerja adalah satu pekerja. Yang kedua adalah pembersihan lokasi kerja yaitu satu kuli. Selanjutnya ada proses lantai yaitu 4 pekerja. Ada proses pengukuran tinggi lantai dengan 1 orang dan 1 orang rumah. Yang kedua ada proses pengurukan lantai dan perataan 1 tukang dan 1 kuli dan 1 orang rumah. Yang ketiga ada proses rabatan lantai dan perataan 1 tukang, 1 kuli, dan 1 orang rumah. Proses ketiga yaitu proses keramik lantai dengan 3 pekerja, yaitu yang pertama proses pengukuran 1 tukang dan 1 orang rumah, pemasangan keramik lantai 1 tukang dan 1 kuli, pemberian keramik 1 tukang, pembersihan lantai keramik 1 kuli. Pekerjaan dinding ada 3 pekerja. Yang pertama yaitu pembongkaran kusen kayu pintu dan jendela. 1 tukang, 1 kuli, dan 1 orang rumah. Kedua, pembuatan opening pintu garasi
dan proses perbaikan permukaan dinding, yaitu 1 tukang dan 1 kuli. Pembersihan permukaan dinding dan pengelupasan cat lama, yaitu 1 kuli. Pengecatan dan finishing, pengaplasan dinding 1 kuli, pelamir dinding 1 tukang, pengecatan pertama 1 tukang dan 1 orang rumah, pengecatan dinding kedua dan pembersihan dinding 1 tukang dan 1 orang rumah, pembersihan lokasi kerja 1 kuli. Selanjutnya ada workbench perbaikan garasi rumah yang berukuran 4 kali 3 meter. Yang pertama ada material. Material yang akan digunakan untuk merenovasi garasi rumah yang berukuran 4 kali 3 meter, yaitu ada pasir pasang atau pasir halus, yang kedua ada pasir sirtu, yang ketiga ada semen gresik, yang keempat ada keramik kasar, yang kelima ada nut keramik, yang keenam ada pelamir dinding instan, yang ketujuh ada cat dinding, dan yang terakhir ada air. Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk perbaikan garasi rumah yang berukuran 4 kali 3 meter, yaitu yang pertama ada skop pasir, 2 cangkul, 3 cetok bangunan, 4 kasut kayu, 5 kapi, 6 kuas cat, 7 kuas roll kecil, 8 ayaan pasir, 9 palu kayu, 10 gelas aqua, 11 ember tukang, 12 benang tukang, 13 waterpass, 14 amplas kasar, 15 palu besar, 16 betel tukang, 17 gergaji dinding, 18 meteran, 19 gerinda, 20 karat sandal. Nah, di bawah ini merupakan workbench yang ada di perbaikan garasi rumah yang berukuran 4 kali 2 meter yang terdapat di tabel, yaitu ada kode WBS, kode aktivitas, nama pekerjaan, tanggal mulai, tanggal selesai, durasi, peralatan yang akan dipakai, jumlah tenaga kerja, dan rincian biaya. Yang kode WBS 1.1, kode aktivitas A, yaitu nama pekerjaannya, persiapan material peralatan, dan lokasi kerja. Ada pembersihan lokasi kerja, tanggal mulai dimulai tanggal 3 Juni 2021, tanggal selesainya tanggal 3 bulan 6 2021, durasi harinya itu 1 hari, peralatan yang dipakai tidak ada, jumlah tenaga kerja 1, rincian biaya tidak ada. Yang kedua ada kode aktivitas B, nama pekerjaan, proses lantai. Yang pertama ada pengukuran tinggi lantai, dimulai pada tanggal 3 bulan 6 tahun 2021, tanggal selesai tanggal 4 bulan 6 2021, dengan durasi hari 2 hari. Peralatan yang akan dipakai yaitu meteran, benang tukang, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ada 2 orang, rincian biaya tidak ada. Yang kedua dari proses lantai dasar itu yaitu proses pengurukan lantai serta perataan lantai. Tanggal mulai yaitu tanggal 5 bulan 6 2021, tanggal selesai tanggal 6 bulan 6 2021, dengan durasi 2 hari. Peralatan yang akan dipakai yaitu cangkul, sekrop, pasir, ember tukang, dan kasut kayu. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu ada 4 orang. Rincian biaya yang dibutuhkan untuk proses pengurukan lantai yaitu sebesar 550.000. Dan yang ketiga, dalam proses lantai dasar itu ada proses rabatan lantai beserta perataan. Tanggal mulai dilakukan pada tanggal 7 bulan 6 2021, tanggal selesai tanggal 10 bulan 6 2021, dengan durasi 4 hari. Peralatan yang akan dipakai pada proses rabatan lantai ada ayaan pasir, ember tukang, kasut kayu, dan cetok bangunan. Jumlah tenaga yang dibutuhkan yaitu ada 4 orang. Lalu rincian biaya yang dibutuhkan ada 105 dan 112. Yang ketiga ada kode aktivitas C dengan nama pekerjaan yaitu proses keramik lantai. Yang pertama ada proses pengukuran yang dilakukan
pada tanggal 10 bulan 6 2021, tanggal selesai tanggal 11 bulan 6 2021 dengan durasi 2 hari. Peralatan yang dipakai yaitu benang tukang, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2 orang dan tidak ada rincian biaya. Yang kedua ada pemasangan keramik lantai dengan tanggal mulai tanggal 10 bulan 6 2021, tanggal selesai tanggal 12 bulan 6 2021 dengan durasi 3 hari. Peralatan yang akan dipakai itu waterpipe dan palu kayu. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ada 2 orang dengan rincian biaya yang dibutuhkan yaitu 855.000. Yang ketiga ada pemberian NAP yang dimulai pada tanggal 13 bulan Juni 2021 dan tanggal selesai tanggal 14 bulan 6 2021 dengan durasi 2 hari. Peralatan yang akan dipakai yaitu gelas aqua dan karas sendal. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 1 orang dengan rincian biaya yaitu 56.000 dan 45.000. Yang keempat ada pembersihan lantai dengan durasi tanggal mulai 13 bulan Juni 2021, tanggal selesai 13 bulan Juni 2021 dengan durasi 1 hari. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 1 orang dan tidak ada rincian biaya. Dan selanjutnya ada kode aktivitas D, yaitu nama pekerjaan dinding. Yang pertama itu ada pembongkaran kusen kayu pintu dan jendela yang dimulai pada tanggal 14 bulan Juni 2021 dan tanggal selesai yaitu tanggal 16 bulan Juni 2021 dengan durasi 3 hari. Peralatan yang akan dibutuhkan pada pekerjaan ini yaitu ada beton tukang, paku kayu, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu ada 3 orang dan tidak ada biaya. Untuk pekerjaan yang kedua yaitu pembuatan opening pintu garasi dan perbaikan dinding yang dimulai pada tanggal 16 bulan Juni 2021, tanggal selesai yaitu tanggal 18 bulan Juni 2021 dengan durasi 3 hari. Peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan ini yaitu ada gergaji, gerinda, dan cetak bangunan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2 orang. Rincian harga yang dibutuhkan yaitu 56.000 dan 100.000. Yang ketiga ada nama pekerjaannya yaitu pembersihan dinding yang dimulai pada tanggal 19 bulan Juni 2021 dengan tanggal selesai 21 dan 21 bulan Juni tahun 2021 dengan durasi 3 hari. Peralatan yang dibutuhkan untuk pembersihan dinding yaitu alat rapi. Jumlah tenaga kerja untuk pekerjaan ini yaitu 1 orang dan tidak ada biaya yang dibutuhkan. Untuk kode aktivitas yang E ada nama pekerjaan yaitu pengecatan dan finishing. Yang pertama itu ada pengaplasan dinding yang dimulai pada tanggal 21 bulan Juni 2021 dengan tanggal selesai 22 bulan Juni 2021 dengan durasi 2 hari. Peralatan yang dibutuhkan pada pengaplasan dinding yaitu amplas kasar. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan hanya 1 orang dan membutuhkan biaya 100.000. Dan yang kedua ada pelamit dinding yang dimulai pada tanggal 22 bulan Juni 2021 dengan tanggal selesai 23 bulan Juni 2021 dengan durasi 2 hari. Peralatan yang dibutuhkan yaitu kuas cat, kuas roll kecil dan besar. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan hanya 1 orang dengan rincian harga 100.000. Dan yang ketiga ada pengecatan dinding ke-1 yaitu dimulai pada tanggal 24 bulan Juni 2021, tanggal selesai yaitu tanggal 25 bulan Juni 2021 dengan durasi 2 hari. Peralatan yang dibutuhkan yaitu ada kuas cat, kuas roll kecil dan besar. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2 orang dengan rincian harga 100.000. Dan yang keempat ada pengecatan dinding yang kedua dan pembersihan dinding yang dilakukan pada tanggal 26 bulan Juni 2021
dan tanggal selesainya yaitu 27 bulan Juli 2021 dengan durasi 2 hari, dan peralatan yang dibutuhkan yaitu kuas cat, kuas roll kecil dan besar, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2 orang, dengan rincian harga 100.000. Yang kelima ada pemeriksaan lokasi kerja yang dimulai pada tanggal 28 bulan Juli 2021, tanggal selesai yaitu 28 bulan Juli 2021 dengan durasi 1 hari. Jadi total keseluruhan rincian harga untuk perbaikan garasi rumah yang berukuran 4x3 meter yaitu sebesar 2.179.000. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya atau perbaikan garasi rumah. Berikut ini rincian biaya bahan baku dari perbaikan garasi rumah. Total keseluruhan biaya bahan baku yaitu 2.179.000. Di dalam biaya bahan baku ini terdapat kode aktivitas, kode BBS, nama pekerjaan, bahan material, volume satuan, harga satuan, total biaya, biaya normal, durasi percepatan, dan biaya percepatan. Untuk aktivitas yang pertama ada persiapan material, peralatan, dan lokasi kerja. Di sini ada pembersihan lokasi kerja. Dan yang kedua ada proses lantai dasar. Yang pertama ada pengukuran tinggi lantai. Yang kedua ada proses pengurukan. Dan yang ketiga ada perataan pengurukan. Di sini bahan materialnya yaitu pasir situ dengan volume 1 pick up dengan satuan meter kubik dengan harga satuan 550.000. Dan yang keempat ada proses rabatan, dan yang kelima ada perataan rabatan. Di proses rabatan ini membutuhkan bahan material yaitu pasir pasang, semen gresik, air, dan volume 1 pick up, dan semen gresik membutuhkan dua dan air secukupnya. Satuannya yaitu meter kubik kilogram, secukupnya. Harga satuannya pasir pasang yaitu 155.000 dan semen gresik harga satuannya 56.000. Yang kode aktivitas yang ada nama pekerjaan yaitu proses keramik lantai. Yang pertama ada pengukuran pemasangan keramik, yang kedua ada pemasangan keramik lantai. Di sini menggunakan keramik kasar yaitu yang berukuran 40 x 40 cm dengan volume 15 satuannya dus dengan harga satuan 57.000. Lalu yang bahan material yang kedua pada kemasan keramik yaitu ada semen gresik, volume satuan, harga satuannya ada 56.000. Dan yang ketiga ada pemberian nat, bahan materialnya yaitu ada nat keramik, volumenya 3, satuannya saset dengan harga satuan 15.000. Dan yang keempat ada pemberian lantai. Yang selanjutnya ada kode aktivitas D, yaitu ada pekerjaan dinding. Yang pertama ada pembongkaran kusen, yang kedua ada pembuatan pintu dan perbaikan permukaan. Di sini membutuhkan semen gresik dan pelamir dinding instan dengan harga satuan yaitu 56.000 dan 100.000. Lalu ada kode aktivitas E yang pengecatan dan finishing. Yang pertama ada pengamplasan dinding, membutuhkan bahan material amplas kasar. Yang kedua ada pelamir dinding, membutuhkan pelamir dinding instan 10 kg dengan volume 1 kg, satuan kilogram, harga satunya yaitu 100.000. Dan yang ketiga ada pengecatan dinding yang pertama dan pengecatan dinding yang kedua, membutuhkan bahan material cat dinding 5 kg, volume 2, satunya ember, harga satunya 100.000. Dan yang ketiga ada pembersihan dinding dan lokasi kerja. Jadi keseluruhan total untuk rincian biaya bahan baku yaitu sebesar 2.179.000. Berikut ini merupakan biaya pada proyek perbaikan garasi rumah 4x3 meter. Total dari keseluruhan biaya tenaga kerja yang dibutuhkan pada proyek ini yaitu sebesar
dengan durasi 26 hari kerja. Jadi total semua biaya bahan baku dalam proyek perbaikan garasi rumah ini adalah sebesar 2.179.000 dan total semua biaya tenaga kerja adalah sebesar 4.500.000. Jadi total biaya keseluruhan proyek yaitu total biaya bahan baku ditambah total biaya tenaga kerja 2.179.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 6.679.000 rupiah. Berikutnya adalah Gantt chart. Gantt chart adalah bagian yang dibuat untuk keperluan kontrol produksi di bidang industri. Nah, bisa dilihat Gantt chart perbaikan garasi rumah berukuran 4x3 meter seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada network metode, yaitu kita menggunakan metode AON, Activity on Node. Di tabel ini ada beberapa sub, yaitu yang pertama ada kode WBS, yang kedua ada kode aktivitas, dan yang ketiga adalah aktivitas yang mendahului, dan yang keempat ada durasi hari. Yang pertama kode WBS 2.1.1, pembersihan lokasi kerja, aktivitas pendahulunya tidak ada, durasinya 1 hari. Kedua 2.2.1, pengukuran tinggi lantai, aktivitas yang mendahului aktivitas A, durasinya 2 hari. Yang ketiga ada 2.2.1.1, ada proses pengurukan dan perataan, aktivitas yang mendahului aktivitas B dengan durasi 2. Yang keempat adalah 2.2.1.2, ada proses rabatan dan perataan, aktivitas yang mendahului C, durasi 4 hari. Yang kelima ada 2.3.1, ada pengukuran lantai keramik, aktivitas yang mendahului adalah C dengan durasi 2. Kemudian ada 2.3.1, pemasangan keramik, aktivitas yang mendahului adalah D dan E dengan durasi 3 hari. Kemudian ada 2.3.2.1, pemberian nat keramik, aktivitas mendahului F dan durasi 2 hari. Kemudian ada 2.4.1, pembongkaran kusen kayu dan pintu jendela, aktivitas yang mendahului adalah G dengan durasi 3 hari. Kemudian ada 2.4.2.1, pembuatan opening pintu garasi dan perbaikan, aktivitas yang mendahului adalah H dengan durasi 3 hari. Kemudian ada 1.5.1, pengaplasan dinding dengan aktivitas yang mendahului itu I dengan durasi 2 hari. Kemudian ada 1.5.2, ada pelamir dinding, aktivitas yang mendahului adalah J dengan durasi 2 hari. Selanjutnya ada 1.5.3, pengecatan dinding ke-1, aktivitas yang mendahului adalah J dan K, durasi 2 hari. Kemudian yang terakhir ada pengecatan yang kedua dan pembersihan dinding, aktivitas yang mendahului adalah L dengan durasi 2 hari. Setelah menjabarkan ke dalam tabel, selanjutnya kita memasukkan semua durasi dan aktivitas ke dalam network. Jadi ini adalah network perbaikan garasi rumah 4x3 meter. Dengan hitungan total durasi perhitungan maju mundur. Estimasi proyek perbaikan garasi rumah ini dalam 26 hari dan estimasi proyek ini kira-kira 26 hari. Berikut adalah lintasan kritis, activity on node. Bisa dilihat di sini lintasan kritisnya yaitu ada A, aktivitas A, B, C,
D, F, G, H, I, J, K, L, M. Lintasan kritis, aktivitas perbaikan garasi rumah 4x3 meter. Berikut ini merupakan time schedule research schedule dari perbaikan garasi rumah yang berukuran 4x3 meter. Dengan estimasi 26 hari kerja, di TS kali ini terdapat ID, resource, durasi, ES, LF, dan TS. Di sini menggunakan 1 sampai 26 hari kerja yang dimana resource tenaga kerja yang ada itu ada 4 orang. Untuk hari yang pertama yaitu membutuhkan tenaga kerja 1 orang, dan yang kedua ada 2 orang, yang hari ketiga ada 2 orang, dan yang keempat ada 3 orang, dan yang kelima ada 3 orang, yang keenam ada 5 orang, dan yang ketujuh ada 5 orang, 8 ada 3 orang, 9 ada 3 orang, 10 ada 2 orang, hari ke-11 ada 2 orang, hari 12 ada membutuhkan 2 orang, 13 membutuhkan 1 orang, 14 membutuhkan 1 orang, 15 membutuhkan 3 orang, 16 membutuhkan 3 orang, 17 membutuhkan 2 orang, hari ke-18 membutuhkan 2 orang, 19 membutuhkan 2 orang, 20 membutuhkan 2 orang, dan sampai hari ke-26 juga membutuhkan 2 orang tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja yang ada di proyek ini yaitu hanya 4 orang. Tetapi pada hari ke-6 dan ke-7 pada aktivitas D dan E mengalami overload, yang artinya kelebihan tenaga kerja, yang dimana mestinya ada 4 orang, tetapi di hari ke-6 dan hari ke-7 pada kegiatan D dan E itu ada 5 orang. Lalu di sini pada aktivitas E, kami mencoba memundurkan pada hari ke-8, yaitu aktivitas hari ke-6 dan aktivitas KE menjadi 3 orang, dan aktivitas hari ke-7 itu tetap 5 orang, dan sekarang hari ke-8 itu berlebihan tenaga kerja, itu berisikan 5 tenaga kerja. Lalu kita mencoba mengundurkan lagi pada aktivitas E, yaitu sampai hari ke-9, yaitu yang berjumlah 5 orang tenaga kerja, dan hari ke-10 yaitu membutuhkan 4 orang. Yang pada awal mulanya aktivitas E harus dikerjakan pada hari ke-6, sekarang mundur ke hari ke-10. Lalu pada aktivitas E masih overload untuk tenaga kerja. Lalu kita mencoba memundurkan aktivitas E sampai tenaga kerja tidak overload. Jadi pekerjaan E bisa dikerjakan pada hari ke-10. Itu sudah sesuai dengan tenaga kerja yang ada. Apakah proyek perbaikan garasi rumah tersebut dapat percepat menjadi 23 hari yang sebelumnya 20 hari? Di sini ada JPM Per. Kami memakai tabel waktu satuan hari dan kebutuhan research tenaga kerja. Di sini ada tabel yang berisikan kode aktivitas, keterangan,
atau aktivitas pendahulu, waktu optimis, waktu paling mungkin, durasi, M, waktu pesimis, B, waktu yang diharapkan, TE, varians, kebutuhan research, dan research yang tersedia. Sebelumnya, di sini kami menghitung waktu yang diharapkan TE itu berasal dari A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Lalu untuk variansnya kami menghitung dengan cara B min A dibagi 6 kuadrat. Untuk yang pertama ada kode aktivitas A, pemeriksaan lokasi kerja, waktu optimisnya 1 hari, paling mungkinnya 1 hari, pesimisnya 2 hari, waktu yang diharapkan 1,17, varians 0,03, kebutuhan research 1 orang, research yang tersedia ada 4 tenaga kerja. Dan kode aktivitas yang B ada pengukuran tinggi lantai, aktivitas pendahulunya yaitu A, waktu optimis 1 hari, paling mungkin 2 hari, waktu pesimis 3 hari, waktu yang diharapkan yaitu 2, variansnya 0,11, kebutuhan researchnya 2 orang. Dan kode aktivitas yang C yaitu proses pengurukan, kode aktivitasnya yaitu B, waktu optimisnya 1 hari, paling mungkin 2 hari, waktu pesimis 4 hari, dan waktu yang diharapkan yaitu 2,17, variansnya yaitu 0,25, dan kebutuhan research yang tersedia itu ada 3 orang. Kode aktivitas yang D, proses rabatan, aktivitas pendahulu C, waktu optimis 2 hari, waktu paling mungkin 4 hari, waktu pesimis 5 hari, waktu yang diharapkan 2 hari, waktu variansnya yaitu 0,11, kebutuhan research yaitu 2 orang. Kode aktivitas F yaitu pemasang keramik lantai, aktivitas pendahulu yaitu D dan E. Waktu optimis 2 hari, paling mungkin 3 hari, waktu pesimis 4 hari, waktu yang diharapkan 3 hari, variansnya yaitu 0,11, dan kebutuhan researchnya yaitu 2 orang. Kode aktivitas G yaitu pemberian keramik. Kode pendahuluannya yaitu aktivitas F, waktu optimis 1 hari, paling mungkin 2 hari, waktu pesimisnya 3 hari, waktu yang diharapkan yaitu 3, waktu yang diharapkan yaitu 2, variasinya 0,11, kebutuhan researchnya ada 1 orang. Kode aktivitas yang H yaitu keterangannya pembongkaran kusen kayu pintu dan jendela. Aktivitas pendahulunya yaitu G, waktu optimisnya 1, paling mungkinnya 3, waktu pesimisnya 4, waktu yang diharapkan 2,83, variasinya 0,25, kebutuhan researchnya yaitu 3. Yaitu saja ada kode aktivitas I, yaitu pembuatan opening pintu garasi. Aktivitas pendahulunya itu ada A, waktu optimis 2 hari, paling mungkin 3 hari, waktu pesimis 4 hari, waktu yang diharapkan 3 hari, variasinya 0,11, kebutuhan researchnya yaitu 2 orang. Yang J, pengamplasan dinding, yaitu aktivitas pendahulu ada I, waktu optimisnya 1, paling mungkinnya 2, waktu pesimisnya 3, waktu yang diharapkan yaitu 2, variannya 0,11, dan kebutuhan researchnya ada 1 orang. Kode aktivitas yang K ada pelambir dinding, kode pendahulunya ada J, waktu optimisnya 1, paling mungkinnya 2, waktu pesimisnya 3, waktu yang diharapkan yaitu 2, variasinya 0,11, dengan kebutuhan researchnya 1 orang. Kode aktivitas yang L yaitu pengecatan dinding 1, kode pendahulunya C dan K, aktivitas optimisnya 1, paling mungkinnya 2 hari, waktu pesimisnya 3 hari, waktu yang diharapkannya 2 hari, variasinya yaitu 0,11, kebutuhan researchnya 2 orang. Untuk kode aktivitas yang terakhir M yaitu pengecatan dinding dan pemeriksaan dinding, kode aktivitas pendahuluannya yaitu L, waktu optimisnya 1 hari, paling mungkinnya 2 hari, waktu pesimisnya 3 hari, waktu yang diharapkan yaitu 2 hari, waktu yang diharapkan yaitu 2, variasinya yaitu 0,11, dan kebutuhan researchnya 2 orang.
probabilitas penyelesaian proyek selama 23 hari, kan pada awal mulanya proyek itu 26 hari, lalu kami ingin mempercepat proyeknya selama 23 hari. Jadi kami menemukan varians proyek pada jalur kritis, yaitu A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, yaitu 1,69, dan standar deviasi proyek yaitu 1,30, dan nilai deviasi normal Z. Jika ingin mempercepat waktu proyek menjadi 23 hari, maka nilai deviasi normal Z temu min 4,6, dan peluangnya dari tabel distribusi normal ditemukan peluang 0,0106, artinya ada peluang sebesar 1,1% untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 23 hari. Yang selanjutnya di sini ada percepatan proyek yaitu crashing. Di bawah ini merupakan pengaruh keterbatasan durasi terhadap penambahan biaya crashing, yaitu aktivitas A, waktu normal 1 hari, akselerasinya 1 hari, dan biaya normal tidak ada, biaya akselerasi juga tidak ada. Yang kedua, aktivitas B, waktu normal 2 hari, waktu akselerasinya 1, dan biaya normal dan biaya akselerasinya tidak ada. Aktivitas C, waktu normal 2 hari, waktu akselerasi 1 hari, biaya normal 550.000 dan biaya akselerasi 880.000. Yang D, normalnya 4 hari dan waktu akselerasinya 2 hari, biaya normal 217.000, biaya akselerasinya 347.200. Yang E, waktu normalnya 2 hari, waktu akselerasinya 1 hari, biaya normal dan biaya akselerasinya tidak ada. Aktivitas F, waktu normal 3 hari, waktu akselerasinya 2 hari, biaya normal 740, biaya akselerasinya 1.184.000. Aktivitas G, waktu normal 2 hari, waktu akselerasinya 1 hari, biaya normalnya 45.000 dan biaya akselerasinya 72.000. Aktivitas I, waktu normal 3, waktu akselerasinya 1, biaya normalnya 156.000 dan biaya akselerasinya 249.600. Aktivitas J, waktu normal 2 hari, waktu akselerasinya 1 hari, biaya normal dan biaya akselerasinya tidak ada. Aktivitas K, waktu normal 2 hari, waktu akselerasi 1 hari, biaya normalnya 100.000, biaya akselerasinya 160.000. Aktivitas L, waktu normal 2 hari, waktu akselerasi 1 hari, biaya normalnya 100.000, biaya akselerasinya 160.000. Aktivitas M, waktu normalnya 2 hari, waktu akselerasi 1 hari, biaya normalnya 100.000, biaya akselerasi 160.000. Jadi total biaya normal yaitu Rp2.008.000 dan biaya akselerasi Rp2.028.800.000. Yang di bawah ini merupakan aktivitas yang akan di-crash atau lintasan kritis. Total biaya akselerasi yaitu biaya normal dikurangi biaya akselerasi. Di sini ada tabel aktivitas, total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan biaya akselerasi per hari. Yaitu biaya akselerasi per hari didapatkan dari total biaya akselerasi dibagi total waktu akselerasi. Yang pertama yaitu aktivitas A, waktu akselerasinya 0, biayanya juga 0, biaya akselerasi per harinya juga 0. Aktivitas B, total waktu akselerasinya 1, total biaya akselerasinya tidak ada, biaya akselerasinya tidak ada. Aktivitas C, total waktu akselerasi 1, total biaya akselerasi Rp330.000, biaya akselerasi per hari Rp330.000. Aktivitas D, total waktu akselerasi 2 hari, total biaya akselerasi Rp130.200, biaya akselerasi per hari Rp65.100.000. Aktivitas E, total waktu akselerasi 1, total biaya akselerasi tidak ada, biaya akselerasi per hari tidak ada. Aktivitas F, total waktu akselerasi 1, total biaya akselerasi
44.000, biaya akselerasi per hari 444.000. Aktivitas G, total waktu akselerasi 1, total biaya akselerasinya 27.000, biaya akselerasi per hari 27.000. Aktivitas H, total waktu akselerasinya 2, total biaya akselerasi tidak ada, biaya akselerasi per hari juga tidak ada. Aktivitas I, total waktu akselerasi 2 hari dengan total biaya akselerasi 93.600, biaya akselerasi per harinya menjadi 46.800. Aktivitas C, total waktu akselerasi 1, total biaya akselerasi tidak ada, biaya akselerasi per hari juga tidak ada. Aktivitas K, total waktu akselerasinya 1, total biaya akselerasinya 1, total biaya akselerasinya 60.000, biaya akselerasi per harinya 60.000. Aktivitas L, total waktu akselerasinya 1, total biaya akselerasinya 60.000, biaya akselerasi per harinya 60.000. Aktivitas M, total waktu akselerasi 1, total biaya akselerasi 60.000, biaya akselerasi per harinya 60.000. Jadi total biaya akselerasi yaitu 1.204.800 dan biaya akselerasi per harinya yaitu 1.092.900. Ini merupakan diagram jaring yang berakhir pada 26 hari kerja. Garis ada kritis terjadi pada aktivitas A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M dengan lama waktu proyek adalah 26 hari. Menentukan aktivitas yang akan dipercepat. Di sini kami akan menentukan aktivitas yang akan dipercepat melihat dari biaya yang paling terkecil. Di sini merupakan biaya yang terkecil pada aktivitas D, yaitu dengan total waktu akselerasi 1 hari, biaya akselerasi 27.000, biaya akselerasi per hari 27.000 per hari. Aktivitas D dapat dipercepat dengan durasi waktu 1 hari sehingga waktu aktivitas setelah diakselerasi menjadi 1 hari, lama waktu proyek setelah diakselerasi menjadi 25 hari, dan biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi menjadi 15.000. Aktivitas D yaitu waktu aktivitas setelah akselerasi yaitu 1 hari, waktu proyek setelah akselerasi menjadi 25 hari, dan terdapat biaya tambahan setelah akselerasi yaitu sebanyak Rp27.000. Penentuan kembali garis edar kritis dan lama waktu proyek. Tadi kita sudah mengubah durasi aktivitasnya menjadi 1 hari dan waktu proyek menjadi 25 hari kerja, dan garis edar kritis terjadi pada aktivitas A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M dengan lama waktu proyek adalah 25 hari. Menentukan aktivitas yang akan dipercepat kedua. Di sini kami melihat aktivitas I yaitu total waktu akselerasi 2 hari, total biaya yaitu 93.600 dengan biaya akselerasi per hari yaitu 46.800. Aktivitas I dapat dipercepat dengan durasi waktu 1 hari sehingga waktu aktivitas setelah diakselerasi mendapatkan 2 hari, waktu proyek setelah akselerasi yaitu 24 hari, dengan biaya tambahan setelah akselerasi sebanyak 93.600, itu dari 46.800 dikali 2 hari. Penentuan kembali garis edar kritis dan lama waktu proyek. Tadi kita sudah mengubah durasi kegiatan kegiatan I menjadi 24 hari. Jadi garis edar kritis terjadi pada aktivitas A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M dengan lama waktu proyek adalah 24 hari. Selanjutnya
kita menentukan aktivitas yang akan dipercepat pada aktivitas L. Aktivitas L dapat dipercepat dengan durasi waktu 2 hari, sehingga waktu aktivitas setelah akselerasi menjadi 1 hari, waktu proyek setelah akselerasi menjadi 23 hari, dengan biaya tambahan setelah akselerasi sebesar Rp60.000. Penentuan kembali garis edar kritis dan lama waktu proyek, yaitu menjadi 23 hari. Garis edar kritis terjadi pada aktivitas A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M dengan lama waktu proyek 23 hari. Karena kita sudah mengubah durasi L menjadi 1 hari. Perbaruan kembali waktu kegiatan. Dengan telah dilakukannya crash atau percepatan pada 3 aktivitas di atas, maka waktu aktivitas mengalami perubahan seperti tabel di bawah ini. Aktivitas G, I, L. Untuk aktivitas G, waktu normalnya 2 hari, waktu akselerasi yang digunakan 1 hari, waktu sekarang yaitu 1 hari. Aktivitas I, waktu normalnya 3 hari, waktu akselerasinya yaitu 2 hari, dan waktu sekarangnya 1 hari. Aktivitas L yaitu waktu normalnya 2 hari, waktu akselerasi yang digunakan 1 hari, dan waktu yang sekarang ada 1 hari. Berikut adalah diagram jaringan yang setelah dipercepat, yaitu garis edar kritisnya itu terjadi pada aktivitas A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M dengan lama waktu proyek adalah 23 hari. Kita mengalami percepatan di aktivitas G, I, dan L. Untuk lama waktu proyek juga mengalami perubahan seperti pada tabel berikut ini. Waktu proyek setelah di-crash atau dipercepat, yaitu waktu awalnya adalah 26 hari. Di sini ada 3 subtabel, yaitu yang pertama ada kejadian, waktu akselerasi yang digunakan, dan waktu proyek setelah akselerasi. Kejadian yang pertama itu G, waktu akselerasi yang digunakan adalah 1 hari, waktu proyek setelah akselerasi adalah 25 hari. Kejadian yang kedua ada aktivitas I, waktu akselerasi yang digunakan yaitu 2 hari, dan waktu proyek setelah akselerasi adalah 24 hari. Kejadian ketiga yaitu L, waktu akselerasi yang digunakan 1 hari, dengan waktu proyek setelah akselerasi 23 hari. Karena waktu proyek telah sama dengan waktu yang diharapkan, maka percepatan berhenti, sehingga diperoleh total biaya tambahan untuk mempercepat waktu menjadi 23 hari sebesar, seperti pada tabel di bawah ini, yaitu ada tabel kejadian, waktu akselerasi yang digunakan, waktu proyek setelah akselerasi, dan biaya akselerasi per hari, dan jumlah biaya akselerasi. Dan total biaya akselerasinya, jumlah biaya akselerasinya adalah 133.800. Jadi kesimpulannya di sini bisa diambil bahwa proyek perbaikan garasi rumah 4 kali 3 meter dapat dipercepat 1 hari untuk aktivitas G dengan biaya 27.000, dapat dipercepat 1 hari untuk aktivitas I dengan biaya 46.800, dan dapat dipercepat 1 hari untuk aktivitas L dengan biaya 60.000. Total keseluruhan biaya akselerasi yaitu 150.000. Jadi total keseluruhan setelah dipercepat ialah 6.679.000 ditambah 133.800, yaitu 6.812.800 rupiah. Berikut adalah gancar setelah dipercepat. Bisa dilihat seperti pada layar. Berikut ini merupakan time schedule research schedule setelah dipercepat. Sebelumnya, di sini ada tambahan tenaga kerja 1 orang dari pihak orang rumah menjadi 5 pekerja untuk perbaikan garasi ini. Selama pada awalnya
sebelum dipercepat terdapat overload untuk tenaga kerja dan pekerjaannya yaitu selama 26 hari kerja. Setelah kami melakukan perhitungan, kami menemukan proyek tersebut dapat dikerjakan selama 23 hari kerja dengan peluang 1,1%. Dengan tenaga kerja yang tersedia yaitu 5 orang pekerja. Dan setelah dipercepat tidak ada overload untuk tenaga kerja selama 1-23 hari kerja. Di bawah ini merupakan aktivitas dari perbaikan garasi rumah yang kita lakukan pada MS Project, yaitu dengan lintasan kritisnya sama, yaitu yang E, pengukuran lantai keramik selama 26 hari. Lalu berikutnya ini ada yang setelah kita percepat selama 23 hari, lintasan kritisnya juga sama, yaitu yang bagian E, pengukuran lantai keramik, tetapi pada saat setelah dipercepat, yaitu ada tambahan tenaga kerja menjadi 5 orang. Sekian